Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan Bu Erika. Di sini Bu Erika bikin video pembelajaran untuk membantu kalian belajar dari rumah, ya. Jadi video ini bisa ditonton untuk membantu kalian mendalami materi tentang gerakan separatis. Video ini juga bisa ditonton sebelum masuk ke materi DITII dan juga untuk kelas yang tertinggal, ya, yang tertinggal karena ada libur, boleh ditonton video ini supaya kalian tidak tertinggal banyak, ya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang gerakan separatis DITII, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, di mana gerakan ini merupakan salah satu ancaman disintegrasi yang dialami Indonesia pasca kemerdekaan, ya. DITII garis miring TII, Darul Islam, yang artinya rumah Islam, dan Tentara Islam Indonesia, ya. Oke, jadi gerakan ini mempunyai beberapa cabang, mempunyai beberapa bawahan anggota atau daerah-daerah yang berada di bawah cakupan mereka, ya. Ada TII Jawa Barat, DITII Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan juga Aceh, ya. Oke, saya akan mulai dari penjelasan Kartosuwiryo, ya. Jadi SM Kartosuwiryo atau Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, dia adalah seorang tokoh pergerakan, ya. Kartosuwiryo dan juga Soekarno itu teman. Mereka teman waktu muda, waktu mereka berguru di rumahnya Hos Cokro Aminoto, tapi berbeda jalan. Kalau Soekarno itu nasionalis, Kartosuwiryo itu dengan ideologi Islamnya, ya. Jadi pada masa perang kemerdekaan, waktu merebut kemerdekaan, kalau kalian masih ingat materi kelas 11, Jepang itu melarang semua organisasi kecuali satu organisasi Islam, yaitu MIAI, ya. Nah, pada masa Jepang inilah, Kartosuwiryo, ya, yang dia merupakan pemimpin pasukan Hizbullah dan Sabilillah. Sudah jelas dari namanya berarti ini pasukan Islam, ya. Dia adalah pemimpinnya. Kartosuwiryo itu berperan besar, ya. Pasukan Hizbullah Sabilillah berperan besar dalam perang kemerdekaan, ya. Lalu akhirnya Indonesia merdeka 45, tapi banyak ancaman lagi, masih banyak rintangan yang harus dihadapi Indonesia. Pasca Indonesia merdeka, Indonesia harus menghadapi kedatangan Belanda dengan sekutu, ya. Kita juga harus menghadapi ancaman dari dalam, yaitu berbagai gerakan separatis. Salah satunya Kartosuwiryo. Ya, kenapa Kartosuwiryo membuat gerakan ini? Padahal Kartosuwiryo dulunya adalah pejuang, ya. Ini bermula dari Renville. Oke, jadi Kartosuwiryo itu sangat kecewa kepada pemerintah yang waktu itu menandatangani perjanjian Renville, yang mana Renville ini didelegasikan, ya, oleh Amir Syarifuddin. Itu sudah dijelaskan juga di materi PKI Madiun 48, ya, yang mana karena Renville wilayah Indonesia semakin sempit, lalu Kartosuwiryo dan pasukannya yang mana mereka berdomisili di Jawa Barat, dan Jawa Barat itu menjadi salah satu negara boneka Belanda, yaitu negara Pasundan, harus dikosongkan dari TNI, ya. Makanya TNI kita waktu itu hijrah ke Jawa Tengah dan juga Yogyakarta, ya, harus dikosongkan. Oke, tapi pasukan Kartosuwiryo tidak mau mengosongkan, ya. Kalau dia ikut pindah atau hijrah, waktu TNI meninggalkan Jawa Barat pergi ke Jawa Tengah dan Jogja, itu namanya hijrah, ya. Kalau dia ikut berarti dia setuju sama Renville ini, padahal dia kan sangat menentang, ya. Jadi Kartosuwiryo bersama dengan pasukannya diam di Jawa Barat, dan ketika mereka stay di Jawa Barat, mereka memproklamasikan berdirinya NII, Negara Islam Indonesia, di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat tahun 49, ya. Indonesia waktu itu sedang dirongrong Belanda, Indonesia juga dirongrong oleh bangsanya sendiri, ya. Jadi di dalam negara Republik Indonesia sudah berdiri lagi Negara Islam Indonesia, ya. Jadi kalau pada masa-masa sekarang ada ancaman-ancaman ingin mengganti ideologi, entah ideologi apapun itu bukan hal yang baru, ya. Kita baru merdeka sudah banyak ancaman yang dihadapi pemerintah, dan sampai saat ini kita masih bisa bersatu, ya, berdaulat. Oke, berikutnya ini adalah naskah proklamasi NII.
naskah asli ini masih yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri ini masih ada yang aslinya disimpan di Museum Mandala Wangsit di Bandung di Jalan Letko Lembong. Itu adalah tempat lokasi peristiwa APRA ya, Angkatan Perang Ratu Adil. Nanti setelah ini kita akan belajar APRA ya. Yang sebelah kiri itu ada tulisan-tulisan Arabnya, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di sebelah kanan ya. Oke, silakan dibaca-baca teks asli proklamasi. Jadi Indonesia nggak hanya punya teks proklamasi 17 Agustus 45 ya, tapi ada juga gerakan-gerakan yang bikin negara-negara sendiri dan punya teks proklamasinya masing-masing. Ini salah satunya. Oke ya, jadi ketika sudah reda ya konflik Belanda dengan Indonesia, di mana pasukan Siliwangi dan pasukan yang lain yang mengosongkan daerah yang harus dikosongkan berdasarkan Renville, mereka kan harus pulang setelah Rumroyen ya, kalau masih ingat kelas 11. Mereka boleh pulang setelah persetujuan Rumroyen ya. Nah, karena tahu TNI kita bahwa Kartosuwiryo bikin negara sendiri di Jawa Barat, mereka juga berarti ini kan membelot ya, membangkang terhadap pemerintahan yang resmi yang sah ya. Kartosuwiryo dan pasukannya ini juga ternyata selama mereka bergerilya, selama mereka berjuang di Jawa Barat, mereka kan perlu logistik ya, perlu makan, perlu untuk kebutuhan hidupnya ke depan. Mereka dapat dari mana? Dari menjara warga yang tinggal di Jawa Barat ya. Jadi banyak warga yang tidak suka sama gerakan Kartosuwiryo ini. Oke, nah daripada TNI kita langsung bentrok, langsung perang sama pasukan Kartosuwiryo, dicoba dulu untuk musyawarah, ya. Tapi Kartosuwiryo nggak mau. Kartosuwiryo mau damai kalau TNI kita ini mau gabung sama pasukan mereka, gitu ya. Tidak mungkin tentunya. Kalau mungkin berarti nanti ya presidennya Kartosuwiryo, berarti kita mengingkari pembentukan pemerintahan, mengingkari proklamasi 17 Agustus 45. Oke, karena tidak ada kata mufakat, akhirnya terjadilah kontak senjata, ya, tembak menembak TNI kita dengan pasukan Kartosuwiryo. Jadi waktu itu konsentrasi TNI kita terbagi dua, melawan Belanda dengan sekutu dan juga melawan gerakan separatis di berbagai daerah di Indonesia, ya. Berikutnya, karena musyawarah tidak berhasil, maka dilakukanlah operasi Pagar Betis. Operasi Pagar Betis ini adalah operasi pengepungan, ya, mengepung tempat persembunyian mereka bersama dengan warga. Karena kan warga tahu tentang lokasi tinggal mereka atau daerah Jawa Barat begitu. Jadi mereka bersama dengan TNI bersama-sama untuk mengepung pasukan Kartosuwiryo, dan juga ada operasi Baratayuda, ini operasi penangkapan Kartosuwiryo dari pure murni dari militernya ya. Dari tahun 48-49 ya, lama sekali baru akhirnya Kartosuwiryo bisa ditangkap. Kenapa? Karena mereka sembunyi di gunung-gunung, ya. Tentu sulit ya untuk menjangkau mereka. Akhirnya 62 Kartosuwiryo dan pasukannya berhasil ditangkap. Udah lama sekali ya. Tapi pemerintah dan TNI tidak putus asa. Mereka masih terus berjuang untuk menangkap gerakan ini. Ditangkap mereka di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat ya. Ini dia Kartosuwiryo waktu udah tua yang sebelah kanan, penangkapan Kartosuwiryo. Ini informasi lengkap tentang penangkapan mereka itu disimpan di Perpustakaan Angkatan Darat Jawa Barat. Ya, setiap jam apa yang dikerjakan oleh TNI itu ada laporannya di situ dan sampai akhirnya mereka ditangkap ya. Nah, dalam penangkapan ini ternyata sangat mengagetkan. Bersama dengan mereka, dengan para pemberontak ini, ada juga anak-anak kecil, ya, anak kecil dan perempuan yang mereka bersenjata. Jadi kayaknya mereka sudah dilatih juga, ya, jaga-jaga siapa tahu nanti ketemu orang asing atau ketemu tentara. Jadi mereka sudah dilatih bersenjata. Oke, lihat ini gambar yang sebelah kiri, ya. Gambar pertama ada Pak Karno. Ini semua tokoh pergerakan yang 5 ini, ya. Mereka semua awalnya itu adalah pejuang, berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Ada Bung Karno, ya, dengan nasionalisnya. Yang kedua itu ada Kartosuwiryo dengan Islam. Mereka itu tadinya teman satu kosan, tinggal di rumah Cokro Aminoto ketika mereka belajar kepada Cokro Aminoto. Tapi dengan jalannya masing-masing. Tujuan mereka apa? Indonesia yang merdeka. Soekarno dengan nasionalisnya, ya.
Kartosuwiryo dengan Islamnya, dengan tengah-tengah itu Cokroaminoto, yang keempat ada Semaun dengan ideologi komunisnya, lalu ada Musso dengan ideologi komunisnya juga. Semua itu berjuang untuk Indonesia, tapi ketika Indonesia sudah merdeka, mereka kan maunya macam-macam, maunya ya komunis lah, yang satu Islam lah, yang satu nasionalis lah, begitu ya. Tapi pada akhirnya yang menentang ideologi, yang menentang keutuhan kedaulatan negara kita ya harus bukan harus ya, memang dianggap sebagai pembelot, pembangkang. Akhirnya mereka harus dieksekusi gitu ya. Yang gambar sebelah kanan itu bukan Soekarno, Kartosuwiryo waktu mau dieksekusi. Ya. Nah, karena Kartosuwiryo sama Soekarno ini adalah teman, ya, mereka teman baik. Sebenarnya Soekarno itu berat sekali, ya. Waktu eksekusi Kartosuwiryo ini selalu ditunda-tunda. Kenapa? Karena ulah Soekarno. Soekarno itu selalu menunda untuk menandatangani perintah eksekusi Kartosuwiryo, ya. Setiap ditanya, oh ya belum tanda tangan, ya, mengulur-ulur waktu. Ditanya lagi, Pak, kita harus segera eksekusi, tidak bisa lagi ditunda-tunda. Akhirnya Soekarno dengan meneteskan air mata menandatangani perintah eksekusi Kartosuwiryo. Kartosuwiryo akhirnya dieksekusi di Kepulauan Seribu, gambar sebelah kiri. Ketika diperiksa dan dinyatakan sudah meninggal, Kartosuwiryo yang sebelah kanan, tadinya dia mau langsung dimakamkan saja ya, tapi kemudian ada tentara yang berkata, kan sudah meninggal ya disolatkanlah sholat jenazah ya. Itu terlihat hanya 4 orang, hanya beberapa orang ya yang menyolatkan Kartosuwiryo ke tempat peristirahatan terakhir ya. Itulah tentang DITI Jawa Barat. Oke ya. Kita lanjut ke DITII yang berikutnya. Ada DITII Jawa Tengah. Ya, ini kenapa nih? Ya. Oke, untuk Jawa Tengah itu dipimpin oleh Amir Fattah ya. Amir Fattah ini awalnya di Jawa Timur. Dia sudah bergabung dengan Laskar Hizbullah Sabilillahnya Kartosuwiryo. Ya, nah di Jawa Tengah dia menjadi komandan Laskar Hizbullah Jawa Tengah. Ya, waktu sebelum kemerdekaan mereka ini kan perang. Ya, Hizbullah, Sabilillah, TKR, semua itu berjuang untuk kemerdekaan. Ya, nah setelah kemerdekaan banyaklah yang pejuang-pejuang ini menjadi laskar rakyat. Ya, itu sudah saya jelaskan di PKI Madiun 48. Oke. Nah, si Amir Fattah ini masuk TNI Tegal. Ya, oke. Tapi kemudian Amir Fattah dalam perkembangannya menilai bahwa ternyata golongan kiri sudah mendominasi di TNI. Ya, sudah terpengaruh. Golongan kiri juga sudah mempengaruhi pemerintah sehingga Amir Fattah kecewa, ya. Dan berikutnya Amir Fattah juga merasa apa yang sudah dikerjakannya bersama dengan Hizbullah atau pokoknya di daerah Tegal Brebesnya, ya. Apa yang sudah dikerjakan Amir Fattah selama ini untuk Indonesia dianggap sebelah mata, kurang dipertimbangkan, ya, kurang dianggap sama TNI dan pemerintah, ya. Itu menurut Amir Fattah. Oke. Lalu kemudian karena dilihat Amir Fattah ini sudah mulai ada niat membelot, ya. Amir Fattah dicoba untuk dipisahkan. Bagaimana caranya supaya tidak terhubung dengan Kartosuwiryo. Lalu berikutnya ada upaya ya untuk menyingkirkan Amir Fattah lah karena dia sudah mulai membuat gerakan. Ya, Amir Fattah kemudian memproklamasikan bahwa dia bergabung dengan DITII-nya Kartosuwiryo di Jawa Barat dan mereka sepakat dengan negara Islam Indonesia. Ya, karena apa? Karena dia juga menganggap golongan kiri yang sudah mempengaruhi TNI dan juga mempengaruhi pemerintahan dianggap tidak membatasi atau tidak bisa mengakomodir perjuangan umat Islam. Ya, dia juga dianggap kerjaanku selama ini untuk kemerdekaan Indonesia juga tidak pernah dianggap, ya, bahwa pemerintah sudah cenderung ke kiri. Maka dia bergabung dengan DITII-nya Kartosuwiryo, ya. Akhirnya gerakan ini bisa ditumpas dengan gerakan Banteng Negara, ya. Dan Amir Fattah dieksekusi begitu, ya.
Oke, untuk berikutnya DITII Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Mujakar ya. Kahar Mujakar ini dulu adalah ajudan, mantan ajudannya Bung Karno. Dia itu lulusan terbaik kalau tidak salah saya ya. Dia itu orang yang pintar, pokoknya ajudan kesayangannya Soekarno. Kahar Mujakar ini berjuang sewaktu revolusi Indonesia ya, pasca kemerdekaan kan 45 sampai 50 itu zaman revolusi kita ya. Waktu agresi militer, waktu serangan Yogyakarta, Kahar Mujakar ini berkontribusi. Ya, dia bersama dengan pemuda-pemuda Sulawesi ikut berjuang di Jawa ya. Nah, ketika sudah merdeka, Kahar Mujakar ditugaskan ya kembali ke Sulawesi Selatan ya. Oke. Nah, pemicunya adalah bukan pemicu, penyebab utama Kahar Mujakar masuk DITII karena dia kecewa tidak menjadi salah satu pimpinan APRIS. Apa itu APRIS? Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ya. Karena waktu kita diakui Belanda, kita kan angkatan perang kita namanya APRIS. Di luar itu tidak ada lagi ya. Oke, dia kecewa karena dia merasa ya sudah berkontribusi ya. Terus ya banyak yang sudah lakukannya, dia berpotensi, kenapa dia tidak terpilih. Oke. Nah, jadi waktu itu kan RERA ya. Hatta melakukan kebijakan RERA. Nah, Kahar Mujakar ini ditunjuk untuk mengamankan ya koordinator Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS di Sulawesi Selatan, di mana KGSS ini terdiri atas 16 batalion ya. Jadi waktu RERA KGSS ini mau dibubarkan ya. Maka Kahar Mujakar ditunjuk untuk mengamankannya atau diperintahkanlah untuk membubarkan ini dengan cara seksama dengan baik-baik seperti itu ya. Nah, tapi ternyata kemudian Kahar Mujakar bukannya membubarkan, dia malah ikut ke dalam gerakan KGSS ini, ke dalam KGSS ya. Terjadilah RERA ya. Ternyata banyak anggota KGSS yang tidak memenuhi syarat. Dalam RERA ini kan harus dilakukan seleksi, harus dites ulang semuanya ya. Banyak yang tidak memenuhi syarat, mereka berontak, mereka nggak mau dong dipecat, mereka nggak mau dong jadi pengangguran setelah apa yang mereka lakukan untuk kemerdekaan Indonesia ya. Jadi akhirnya Kahar Mujakar memimpin KGSS ini untuk melakukan perlawanan dan menuntut kepada pemerintah pusat supaya semua anggota KGSS ya masuk ke dalam APRIS dan mereka tergabung dalam Brigade Hasanuddin. Mereka minta kami ini satu brigade yang namanya Brigade Hasanuddin ya. Tentu ini tidak bisa karena Hatta harus menjalankan RERA ya. RERA ini di semua daerah, tidak boleh dong ada pilih bulu ya. Nah, karena tidak ada kata sepakat dan Kahar Mujakar bersama dengan KGSS yang sudah sakit hati karena mereka akan dipecat lah istilahnya ya, mereka akan jadi pengangguran, maka mereka bergabung ya dengan Gerakan Kartosuwiryo tahun 1952 ya. Kahar Mujakar akhirnya bisa diselesaikan tahun 65 dengan dieksekusi mati ya. Oke, itu dia untuk Sulawesi Selatan. Berikutnya Kalimantan Selatan ya. Oke, ini oleh Ibnu Hajar. Oke ya, Ibnu Hajar mantan Letnan 2 TNI yang memberontak. Oke, dia memberontak kacau ya. Oke, Ibnu Hajar memberontak terhadap pemerintah karena RERA juga ya, karena RERA akan dikecilkan jumlahnya dan diganti strukturnya ya, direorganisasi ya. Nah, banyak yang tersingkir dan orang-orang yang sakit hati ini termasuklah Ibnu Hajar yang tersingkir. Makanya dia memberontak ya. Nah, dia bersama dengan mantan-mantan ini
Ya, orang-orang yang tersingkirkan ini akhirnya bikin gerakan, dan Ibnu Hajar ini adalah seorang yang berwatak keras, ya, sehingga dia didaulat oleh teman-temannya untuk di depan, ya, untuk memimpin mereka. Oke, akhirnya mereka membentuk kesatuan rakyat yang tertindas, ya, mereka membentuk kesatuan rakyat yang tertindas, dan mereka kemudian menyatakan bahwa mereka adalah bagian dari DITI-nya Kartosoewirjo. Ibnu Hajar akhirnya bisa dieksekusi tahun 1963. Ya, itu dia untuk DITI Kalimantan Selatan. Berikutnya DITI Aceh dipimpin oleh Daud Bereh, ya. Bacanya Bereh bukan Beureu. Nah, Daud Bereh ini dia itu adalah gubernur militer di Aceh. Ya, namanya gubernur militer, berarti dia berhak untuk masalah pertahanan di sana. Dia juga ketua Persatuan Ulama seluruh Aceh Pusat. Dia adalah ulama, dia adalah gubernur militer. Sehingga pengaruh Daud Bereh ini sangat besar di Aceh. Lalu kenapa dia akhirnya membuat tergabung dalam gerakan DITII? Nah, pemerintah waktu itu menurunkan status Provinsi Aceh, ya. Provinsi Aceh diturunkan statusnya menjadi keresidenan di bawah Sumatera Timur atau Sumatera Utara sekarang, ya. Nah, karena diturunkan status Aceh, maka ini akan mengganggu posisi Daud Bereh yang merupakan gubernur militer di Aceh, ya. Karena dia kecewa, maka dia menyatakan diri bergabung, ya, dengan NII-nya Kartosoewirjo. Oke. Ini ada perbedaan dengan gerakan DITI yang tadi yang sudah saya jelaskan di awal, ya. Untuk Daud Bereh bisa diselesaikan dengan musyawarah. Kalau gerakan yang DITI yang 4 sebelumnya itu tidak bisa musyawarah, semua dieksekusi mati. Ya, Daud Bereh kemudian bisa, maka Daud Bereh tidak dieksekusi. Ya, dipadamkan dengan musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Oke, itu dia untuk penjelasan DITII. Semoga bisa diikuti. Kalau ada pertanyaan, tanggapan, respon boleh ditulis, boleh disampaikan di kolom chat, ya, di komentar, sorry, bukan di kolom chat. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat. Sejarah adalah guru kehidupan, jadi kalian harus semangat belajar sejarahnya, ya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya.